Baik Pak, misalnya ini Pak, ada penulis nih, nulis opini kan isu nih Pak beragam di Aceh. Ya. Dan sama tuh di semua media. Kalau memang dia udah kirim ke media lain, dia kirim ke Serambi itu gimana Pak? Boleh Pak atau gimana? Kalau artikel yang sama nggak boleh. Artikel yang sama nggak boleh? Tidak. Artinya, Kalau misalkan dikirim ke Serambi, kemudian juga dikirim ke tempat yang lain, tulisan yang sama. Ini kalau yang media lain duluan memuat, kita tidak tahu, nggak tahu kita ini di mana. Itu bisa dituntut kita. Ya. Karena dianggap kita Ya menciplak itu ya Pak. Ciplak atau plagiat punya mereka yang kena kita. Oh begitu. Kalau gitu ketahuan kita blacklist. Kita blacklist si penulisnya. Si penulisnya kita blacklist. Tapi kalau tulisannya materinya berbeda nggak apa-apa. Biasa. Dia akan beda. Press release dengan artikel itu beda. Press release kan dikirim ke semua media. Nah, silakan itu. Tapi kalau ini nggak bisa, harus khusus. Harus khusus. Berarti kalau emang pun dia tuh harus mencari angle atau posisi yang mau di situ agak berbeda lah Pak. Berbeda Jangan sama boleh. ya. Ya, isunya bisa sama tapi angle-nya berbeda. Itu boleh. Boleh. Pak, ini kalau misalnya orang mau kirim opini bisa kemana nih Pak emailnya nih Pak? Redaksi Iya, ke redaksi @serambinews.com ya, ke situ karena itu keranjangnya di situ. Nanti kalau dia memenuhi syarat oleh bagian litbang nanti akan dikirim ke redaktur opini yang menangani ini, akan dikirim ke situ. Nanti kalau memang dianggap ini kan buang-buang waktu aja, buang-buang energi, jadi nggak dikirim. Ada pemilahannya seperti itu. Dan ini setiap hari Pak terbit Pak ya, Serambi Opini kita. Kecuali hari Minggu. Kecuali Minggu, hari ini ya enggak. Minggu kita nggak ada, karena Minggu free. Kita istirahat 1 hari, hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oke, baik. Nah, Syedalon berarti kalau mau menulis di Serambi Opini ini harus perjuangan ekstra Pak ya, bukan ikut tes PNS aja. Tapi semuanya juga ya Pak ya. Oke, ini lain lagi nih. Ini bukan opini. Ini nenek halo Kak, kalau mau mengirim press release apa boleh? Itu. Ya. Itu jarak waktu juga berpengaruh ya. Una ya, jarak waktu misalkan seorang penulis sudah menulis dimuat. Ini yang besoknya dikirim lagi itu nggak mungkin lah. Itu banyak yang seperti itu. Artinya kita harus beri kesempatan paling nggak 2 minggu lah. 2 minggu itu kita kalaupun ada yang lain, meskipun isunya sangat kuat. Karena kan orang ngantri, dia lihat dia aja ini yang ini tidak adil. Tidak adil, tidak pantas, tidak patut. Ini sering. Akhirnya ya kita beri beri pengertian. Kita kirim lewat email dia, ini mungkin kita beri kesempatan, maaf Pak atau Ibu, kita beri kesempatan dulu kepada orang lain yang sudah antrinya sudah panjang sekali. Nah ini mungkin supaya teman-teman yang tahu ini supaya bersabarlah. Boleh dia sampaikan ini Pak isunya sangat aktual ini. Ya. Yang lain kan aktual juga, kira-kira begitu ya. Itu satu. Yang kedua, itu yang kita muat ada yang sudah melakukan revisi kadang-kadang sampai 3 kali. Jadi jangan dianggap mudah. Misalnya, misalnya Kak Una ini kita lihat materinya kuat sekali, tapi panjang. Itu kita hubungi Pak, artikel Bapak ini sangat menarik dan penting. Tetapi ini tidak memenuhi syarat secara teknis. Kita beritahu, nanti dia akan revisi. Kalau memang kuat sekali, tapi jarang. Tapi ada. Jadi gini Pak ya, jangan nanti bisa orang lihat ini kok ini aja penulisnya. Mungkin ada kedekatan orang Serambi. Ada Pak ya? Nggak ada itu, kalau itu ada. Mudah sekali. Mudah sekali Pak. Itu nggak ada, bukan karena ada kedekatan tuh nggak, tapi tergantung dari meskipun itu orang yang kita kenal, tapi kalau isunya kalah sama yang lain ya udah. Biasa itu malah kan kadang-kadang menjadi tidak enak ya. Ini saya akan kenal beberapa orang di ini. Ya hubungi, tapi ya apa boleh buat, karena itu kan harus dipertahankan, karena ini kan
rubrik serius itu. Rubrik serius artinya itu menjadi referensi bagi orang, bagi mahasiswa, bagi semua, karena sering yang ditulis itu menjadi catatan kaki bagi mahasiswa yang menulis skripsi. Kemudian juga kita diakui 2 kum. Untuk kenaikan pangkat itu diakui. Di Unimal malah ya sudah dikasih tahu kepada dosen mereka kalau memang mau menambahkan silakan menulis tidak semua media diakui. Jadi diakui oleh pihak universitas mereka tidak semua media. Berarti alhamdulillah ya Pak ya. Maksudnya jadi tantangan juga nih kalau dimuat di Serambi dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis Pak. Iya, ada yang masukkan ke kaca juga ada. Dibingkai Pak. Dibingkai, masukkan ke buat bingkai, ditempel di dinding ada saya lihat. Bahkan ada juga nih Pak mahasiswa yang menyampaikan ke saya, mungkin karena udah kenal dia tanya, "Kak, gimana Kak cara nulis ke Serambi dan bisa dimuat Kak? Karena ini jadi nilai bagi dosen supaya itu ada juga tuh yang nyampe ini. Iya. Boleh sekarang kan jangan di print. Kita kan punya online ya. Ya di online itu mungkin agak lebih longgar. Lebih longgar dia. Kopi bunga ya Pak ya? Kopi bunga, mungkin artikel lain juga bisa. Tapi saya belum tahu apakah itu diakui secara kumnya, itu saya belum dapat informasi. Tapi kalau print ya. Kalau print itu dari dulu. Tapi nggak ada salahnya juga Pak ya. Boleh berlatih ya. Ketika dia berlatih di sini kan kita udah lihat jalan pikirannya. Karena kan menulis ini susah sebetulnya, sangat susah. Mungkin orang-orang yang sudah terbiasa ya, seperti jurnalis ini kan itu kan sambil jalan dia bisa menulis. Tapi kayak yang ini membuka kalimat saja susah sekali. Jadi berlatihlah di online itu, nanti kalau kita lihat sering dia muncul, kita akan yakin meskipun dia tidak bergelar S3, tidak bergelar itu nggak ada persoalan. Tapi kita udah tahu arah tulisannya kemana, arah pemikiran dia seperti apa ya Pak. Seperti apa? Karena dulu kan pernah terjadi plagiat ya. Iya. Ya, ada plagiat yang mengambil tulisan dosennya dia kirim. Kecolongan pernah terjadi tahun 90-an. Ada itu. Begitu. Baik, jadi kalau memang belum dimuat di Serambi Opini, tidak ada salahnya mengirim ke online-nya ya Pak ya. Melatih. Kalau misalnya tidak terlatih, insya Allah kalau pas gelar isu, kalau ada kesempatan pasti dimuat di Serambi Opini. Pak, tadi kan ada nanya honor, boleh nggak kita bocorin honornya nih Pak? Iya, ini rahasia perusahaan ya. Tapi pasti ada honornya Pak ya. Ada. Dan insya Allah cukup lah untuk kopi dan traktir kawan-kawan ya Pak. Ya, Syedalon, jadi kalau memang mau ngirim Serambi Opini bisa langsung kirim ke redaksi @seramis.com seperti dari Pak Bukadillah sampaikan, dengan karakter huruf 900 sampai 1000, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan tentunya harus mengikuti perkembangan ataupun isu terkini yang sedang dibahas saat ini apa. Seperti saya ini seperti BBM ya Pak ya, jika BBM ataupun isu-isu yang lain, dan berarti artinya harus terus update informasi itu, jangan ketinggalan info ya Pak ya. Oke, baik. Ini ada tip Kak buat menulis pemula. Ya, ada harus selesai menulis aja ya Pak ya. Iya, menulis pemula ya harus berlatih ya. Berlatih merespon isu, karena mungkin menulis sudah bisa, tapi untuk merespon isu itu tidak mudah. Mungkin mereka yang sudah terbiasa. Itu ada yang penulis dari UIN itu yang sangat produktif. Setiap hari dia kirim. Setiap hari Pak. Setiap hari, dan bagus semua. Tapi kan nggak mungkin ini. Dimuat itu aja selalu ya Pak. Iya terus kan nggak mungkin. Itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Oke, baik. Semoga terjawab ya tadi Pak ya, yang tadi bertanya bagaimana menulis pemula, yaitu harus rajin merespon isu yang terjadi saat ini dan terus berlatih, jangan merasa cepat puas ya. Kalau sudah dimuat sekali 2 kali, besok tulis lagi, ataupun yang belum dimuat tulis lagi. Iya, karena beda. Nah dulu kan mungkin tidak segencar sekarang isunya. Dulu tidak ada sosmed, tidak ada media sosial, jadi isu hanya ada di satu media kan, mungkin di media cetak. Tapi sekarang isunya kan berkembang di mana-mana, cepat sekali.
ya, begitu kita tidak ikuti isu ya tertinggal. Ya, baik. Kalau di Seram Indonesia Pak, selain dicetak, Syedalon juga bisa terus mengupdate informasinya tuh di seramnews.com. Seramnews.com itu selalu ada perkembangan informasi. Itu bisa diakses selalu ya Pak ya, dilihat selain dicetak. Kalau cetak nunggu besoknya. Kalau ini kita setiap hari juga Syedalon bisa mengakses berbagai isu yang terkini tuh di seramnews.com. Nah, Pak, ini mungkin ada closing statement nggak Pak? Apa nih yang mau kita sampaikan? Jangan putus asa, tapi betul-betul persyaratan yang sudah ditentukan diikuti, yaitu 900 sampai 1000 kata, bukan huruf ya, 900 sampai 1000 kata. Itu dianggap sangat ideal karena sepanjang itu sebetulnya menyampaikan idenya sudah sangat terwakili, jadi sudah kita hitung-hitung ini paling cocok. Paling pas untuk menyampaikan satu argumen dengan panjang 900 sampai 1000 kata. Dan yang ikut perlombaan menulis juga rata-rata seperti itu karakternya Pak? Karakternya ada yang 800 ya, seperti itu. 50 kadang-kadang agak sedikit. Tapi bermain di wilayah itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bukhari Pak waktunya, dan tentunya informasi ini juga semoga bermanfaat bagi Syedalon yang selama ini bertanya-tanya kenapa tulisan saya nggak dimuat. Itulah dia yang harus bersaing ya Pak ya, seperti tadi kita sampaikan. Dan semoga nanti ke depan kita bisa membahas isu-isu lainnya, dan mungkin mau kita bahas yang lainnya nanti isu-isu lainnya Pak ya, terkait menulis segala macam. Dan semoga saja informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak Pak Bukhari atas waktunya Pak. Semoga nanti bisa tampil lagi di edisi selanjutnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Biasa host saya ini jadi narasumber. Biasa nih jadi host. Biasa Pak Bukhari menjadi host dan hari ini menjadi narasumber. Nanti kaunannya jadi narasumber, saya host. Gitu ya Pak. Dibalik. Oke, baik. Terima kasih banyak Syedalon atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di edisi selanjutnya di Serambi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.